Salam BUMDes sukses. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang unit jasa, yaitu di jasa pembayaran atau biasanya briling atau postpay atau apa gitu ya. Kalau ini yang ditanyakan oleh BUMDes Makmur Lestari dari Muara Enim adalah seputar briling, jasa pembayaran briling. Nah, kita akan coba masuk aja langsung ya, kita ke unit jasa, kemudian passwordnya. Sebenarnya ini juga bisa dimasukkan di kelompok usaha simpan pinjam gitu juga bisa, tapi kita kelompokkan di unit jasa aja langsung ya. Nah, kita ilustrasikan dulu di dalam catatan Excel misalnya. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama jelas kita memiliki kas tunai dulu. Ya, ketika orang mengambil uang gitu kan kita mengeluarkan uang dari kas tunai. Dan juga kita memiliki kas deposit. Kalau jasa pembayaran itu biasanya ada kas tunai dan kas deposit. Seperti juga misalnya jasa pembayaran listrik gitu misalnya kan ngambilnya yang dari kas tunai ini, kas yang ada di deposit ini buat bayar listrik, nanti kita dapat jasanya ke bayar listriknya berapa. Nah ini ada tarik tunai, contoh transaksinya, ada transfer sesama bank, ada tarik tunai. Ini ada kas tunai, yaitu kas yang kita pegang, kemudian ada deposit yang ada di bank. Nah ini jenisnya transaksi. Misalnya ini pembayaran. Pembayaran apa, misalnya ini contoh. Pembayaran listrik misalnya ya. Misalnya berapa listriknya, 100.000 misalnya. Terus jasanya misalnya 2.500. Nah, seperti ini ya. Kita langsung masukkan aja dalam aplikasinya. Yaitu kita memiliki kas tunai 5 juta, kas deposit di bank 15 juta, kemudian nanti ada transaksi transfer sama bank 1 juta, tarik tunai 500.000, dan pembayaran listrik 100.000. Nah ini biaya jasanya 10.000, 5.000, dan 2.500. Nah, sekarang kita inputkan aja ya. Nah setelah kita masuk dalam aplikasinya, oke. Pertama kita masukkan dulu misalnya kita punya modal keseluruhan dari BUMDes misalnya. Ini langsung aja ya, langsung yang modal-modal BUMDes itu udah di video-video yang lain. Nah kita langsung aja, kita memiliki kas tunai. Kita dicek dulu di unit usahanya ada belum kas-kas yang dibutuhkan. Nah ini kita punya kas tunai jasa pembayaran. Kemudian yang ada di bank itu ada kas deposit jasa pembayaran. Nah, cara bikinnya gimana? Kita bikin di akun global dan dimasukkan di akun unit usaha. Nah, kemudian kita memiliki kas tunai itu sebagai kas masuk ya. Masuk. Kita memiliki kas tunai, misalnya tanggal 1, kita isikan kas tunai jasa pembayaran kita ada berapa. Itu kan modalnya. Nah, kita masukkan di modal. Nah, ini kita belum memiliki memiliki akun modal jasa pembayaran, kita bisa bikin dulu. Ini kita hapus dulu. Kita bikin di akun global. Modal, kelompok modal itu nah ini ada di kepala 3.000 ya. Kita bikin dulu, tambah 3160 misalnya. 3160. Nah, ini modal unit jasa pembayaran. Misalnya gitu ya. Modal unit jasa pembayaran atau briling gitu aja kalau yang sudah langsung ini tanpa menyebut merek enggak apa-apa wis ya. Kalau yang BNI ya BNI apa, kalau briling ya briling, ada postpay gitu ya. Tipe akunnya detail, terus posisi akunnya adalah kredit. Nah, ini ada di sini modal-modal ya. Kemudian kita simpan.
Ya, kemudian kita masukkan di akun unit usahanya. Nah, ini klik tambah, tambah lagi, kemudian cari sini modal. Nah, cari. Nah, ini ada modal unit briling, oke. Kemudian simpan. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian kita masukkan di sini kas masuk. Masukkan uangnya itu tanggal 1 misalnya ya. Di kas tunai jasa pembayaran, kemudian klik tambah. Ini sebagai apa itu? Sebagai modal unit briling. Nah, modal unit briling ini adalah modal awal tunai. Berapa? 5 juta. Yang dipegang gitu maksudnya. Nah, kita tambahkan. Kemudian simpan datanya. Terus kemudian ada yang deposit di bank. Nah, kita masukkan lagi. Kas masuk. Ditambah. Tanggal 1 juga misalnya. Nah, ini kita cari kas deposit jasa pembayaran. Nah, tambah. Sebagai apa? Nah, sebagai modal juga, sebagai modal unit briling. Nah, ini modal deposit di bank mana itulah tulis ya. 15 juta. Nah, kemudian tambahkan, kemudian simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca posisinya berbeda. Yang satunya ada di kas di bank. Nah, ini kas tunai jasa pembayarannya 5 juta dan kas deposit jasa pembayarannya ada 15 juta. Nah, kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu transfer, ada transaksi ini misalnya, transfer ke sesama bank 1 juta. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kita adalah kas keluar ini. EO ini kita terima uang ya berarti ya. Kita terima uang 1 juta dan 10 ini, 10.000. Nah, ini kita ke kas masuk. Kas masuk. Tambah. Tanggal 3 ya misalnya ya. Dimasukkan kemana uang itu? Transfer sesama bank ini masuk ke kas tunai jasa pembayaran kita. Ya, kan kita terima tunai ya. Nah, masuk ke kas tunai jasa pembayaran, kemudian klik tambah. Nah, dari mana itu uangnya? Uangnya dari kas deposit jasa pembayaran. Ya ini uangnya dari sini karena berpindah karena uang dari sini kan keluar masuk ke kas yang kita itu tadi. Tuh ya. Nah, ini kita lihat aja. Nilainya 1 juta. Oh, nilainya dulu. Ini keterangan ini transfer antar bank gitu ya. Transfer antar bank jumlahnya 1 juta. Oh, 10 juta. Kita lihat hasilnya. Mbak. Nah, ini mestinya yang uang yang ada di itu berkurang. Kita lihat dulu ya. Nah, kas deposit jasa pembayarannya tinggal 14 juta. Masuk ke kas tunai jasa pembayaran yang tadinya 5 juta jadi 6 juta. Nah, kan kita terima uangnya dari orang yang ngirim itu. Kemudian ditambah dengan 10.000 ini adalah pendapatannya. Nah, ini kas masuk lagi. Tambah. Bisa ke langkah yang sama kayak tadi itu sebenarnya. Langsung bisa. Nah, jadi masuk ke kas tunai jasa pembayaran, tambah. Ini kita sebagai pendapatan. Nah, cari pendapatan, ketik aja pendapatan. Pendapatan. Nah, ada pendapatan unit jasa pembayaran. Nah, ini kemudian ini terima jasa pembayaran transfer 10.000 misalnya kan. Nah, kita tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini akan menjadi pendapatan kita yang 10.000 ini tadi. Kalau kita lihat di neraca,
Nah, ini sekarang jadi 6.010.000 karena kita memiliki pendapatan tadi yang masuk di sini. Ini tadi sudah ada transaksinya, jadi ada catatan juga. Jadi kita punya 6.010.000, ada tambahan ini ya. Nah, kemudian kita contohkan lagi satu lagi transfer lagi misalnya. Transfer sesama bank lagi misalnya, kalau tadi antar bank atau sesama bank ya. Misalnya kita transfer lagi 500.000. Nah, jasanya 5.000. Nah, gimana cara memasukkannya? Nah, ini kita tulis kas masuk. Ya. Tambah. Tanggalnya misalnya sama, ini tanggal 3. Masuknya kemana? Kas tunai jasa pembayaran. Tambah. Menuju ke mana itu? Atau didapatkan dari mana? Dari kas deposit jasa pembayaran. Nah, ini transfer. Transfer 500.000. Nah, 500.000 ya. Kemudian klik tambah. Ditambah uangnya yang 5 juta. Yang 5.000 ini kok 5 juta. Daripada kita buka lagi kayak yang awal tadi, contoh awal, kita langsung bisa di sini. Tambah. Dari mana? Sekarang kan darinya yang beda. Pendapatan. Nah, itu. Pendapatan unit jasa pembayaran 5.000 ya. Biaya transfer 5.000. Nah, klik tambah. Nih ya, kan 500.000, 505.000 jadi totalnya. Simpan datanya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca tadi. Nah, maka uang yang di bank kita mestinya tinggal 13.500.000, ya kan? Kemudian di sini nambah jadi 6.515.000, ya, karena yang 515 masuk ke sini semua. Jadi yang 1,5 juta dari sini, dari kas deposit jasa pembayaran itu pindah jadi tunai. Nah, kan uang kita yang di bank karena sudah ditransfer keluar otomatis kan berkurang. Ya, ya seperti itu ya, bisa dipahami, ditambah pendapatan jasanya. Nah, oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita transfer uangnya yang ada di bank kan berkurang karena dipindah ke bank lain, kemudian kita terimanya tunai gitu ya, jadi pindah. Oke, saya kira bisa dipahami seperti itu ya. Nah, kemudian nanti misalnya ada lagi fee, misalnya ada dari pas kita lihat di jasa pembayaran itu, uang kita sekarang kok jadi harusnya 13,5 juta, kok jadi 13.550. Nah, itu berarti yang 50.000 itu fee dari bank. Nah, itu kita bisa pakai menu di sini nih. Nah, rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, cari akun banknya. Nah, akun deposit jasa pembayaran itu, tampilkan saldo. Oh, tanggal bulan lalu. Nah, ini kan pakai bulan lalu nih, bukan lagi. Nah, ini kemudian oke. Nah, ini uangnya harusnya 13.500.000 nih. Nah, ya. 13.500.000. Apa aja uangnya? Nah, ini kita klik tampilkan. Nah, ini deposit pertamanya 15 juta. Ada ini, ada ini. Nah, kemudian kok ternyata lebih. Nah, kita di buku bank kita ternyata lebih. Ini kalau catatan bank yang ada di kas kita, kalau yang di buku bank ternyata lebih, ya kita isikan. Kita isikan. Kita klik tambah. Nah, ini pendapatan bank. Nah, ini tanggalnya. Misalnya tanggal 6 ya, kita lihat, kita cari akun pendapatannya. Nah, misalnya di sini kalau belum ada ya di sini fee dari bank gitu juga bisa kita bikinkan pendapatan fee bank. Nah, kita anggap pendapatan bunga bank ya atau pendapatan lain-lain ya. Ini pendapatan lain-lain, oke. Nah, ini ditulis ureannya fee transaksi billing misalnya. Nah, total uang yang ada di bank kita itu nanti biar klop. Berapa? Misalnya 50.000. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini ada tambahan. Nanti di bank kita ada tambah 50.000. Ya, ini kita bisa cek di neraca. Nah, kita tampilkan tanggal 6. Nah, sekarang ini ada nih, 13.550.000 ditambah fee-nya. Nah, yang 50.000 kan masuk ke sini uangnya. Jadi pendapatan kita juga itu. Ya.
Kalau dilihat di laba rugi, itu yang 50.000 jadi pendapatan kita juga. Tapi uangnya ada di bank. Nah, ini ada pendapatan lain-lain 50.000. Nah, ini kalau kita mau bikin akun sendiri misalnya pendapatan fee drilling gitu bisa. Kita bikin 4430 gitu bisa, ya. Kalau mau dipisahkan. Contohnya seperti ini. 4430. Nah, ini kita tulis atau langsung aja fee transaksi drilling misalnya ya. Tipe akunnya detail, ini masuknya di kredit. Kemudian kita klik simpan. Nah, sudah. Nah, kemudian kita masukkan di unit ini, unit usaha. Klik tambah, akunnya, kita cari tadi, fee. Nah, ini sudah, kita klik OK. Kemudian klik reload, simpan. Nah, ini sudah masuk. Nah, kalau kita punya pendapatan dari bank lagi, dari fee lagi, itu sama. Caranya dari rekonsiliasi bank lagi. Masuk di sini ya. Kita klik tanggalnya, dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 6. Terus akun banknya, kas deposit jasa pembayaran, misalnya tanggal bulan lalu 6, tampilkan saldo, oke. Kas deposit jasa pembayaran, terus oke. Nah, ini sudah 13.550, tampilkan apa aja di sini ya. Nah, kemudian kita bisa isi. Kita bisa isi lagi pendapatan. Misalnya kita ada pendapatan lagi, dimasukkan ke tempat yang tadi, yang kita bikin barusan. Nah, itu pendapatannya sebagai fee transaksi drilling. Nah, gitu ya. Nah, karena kita sudah bikin misalnya 10.000. Oh, jumlahnya ya. Ini terusnya free transaksi 10.000 misalnya. Jadi kita sudah punya 60.000. Simpan. Nah, ini kita ceknya di buku banknya gitu ya. Nah, kemudian sudah kita keluar. Nah, ini kalau kita cek di laba rugi, itu juga sudah masuk yang tadi rincian yang fee tadi. Nah, ini ada fee transaksi drilling. Yang lain tadi kan masuk di sini. Nanti bisa juga dipindah ke sini ya. Jadi kita siapkan dulu baru kita pindah. Yes, caranya seperti itu nanti bisa dipahami. Di awal kita siapkan dulu akunnya ya. Oke, yang ini untuk transaksi yang transfer. Jadi kita mengurangi saldo yang ada di apa namanya tuh? Kita lihatin aja ya. Kita mengurangi saldo yang ada di deposit jasa pembayaran, kemudian jadi kas tunai. Di kas tunai ditambah jasanya ini ya. Tambah jasanya. Kemudian sekarang kita coba tarik tunai. Nah, kalau tarik tunai, orang transfer ke rekening kita mengeluarkan uang dari kas tunai kita, gitu ya. Nah, caranya seperti ini, kas keluar, tambah, tanggal berapa? Tanggal 4, itu kita coba tanggal 4. Diambilkan dari kas tunai jasa pembayaran, tambah, masuk ke mana? Masuk ke kas deposit jasa pembayaran 500.000. Ini adalah tarik tunai. Uangnya nanti masuk ke bank kita ya kan, ke deposit kita. Karena orangnya transfer ke kita. Jumlahnya berapa? 500.000. Nah, ini kemudian klik tambahkan. Nah, kalau kas keluarnya ini yang 5.000 ini nggak masuk di sini, nggak bareng kayak yang ini tadi. Kalau yang ini tadi bisa bareng karena sama-sama masuk. Kalau ini yang satu keluar, yang satu masuk. Jadi tuh, ya ini tarik tunai jasa pembayaran, tarik tunai. Kemudian kita pembayaran listrik sekalian aja di sini sama tanggalnya kan. Tambah nomor akun. Keluarnya dari mana? Keluarnya sama. Tadi dari kas jasa pembayaran terus ya ke kas deposit juga, ke deposit jasa pembayaran. Oh, kalau pembayaran listrik berarti kita terima tunai, uangnya ini juga berkurang di sini. Ya. Nah, ini salah, bukan di sini kalau pembayaran listrik ya.
Pembayaran listrik seperti yang tadi. Ini yang tarik tunai ya. Yang tarik tunai seperti ini. Kalau pembayaran listrik sama dengan transfer. Ya, maaf ya. Nah, ini tarik tunainya sudah, kita simpan datanya. Oke. Nah, kita cek di neraca. Sekarang uang yang dideposit bank kita itu tambah. Nah, tadi tinggal 13 juta, 13 juta setengah, sekarang jadi 14 juta tambah 500. Ya kan? Kalau kita cek di buku besarnya bisa. Kita cek di buku besarnya, kas deposit jasa pembayaran. Nah, ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6. Nah, ini kan, pertama 15 juta, kemudian transfer 1 juta, transfer lagi 500.000, kemudian ada tarik tunai 500.000, terus ini tarik tunai konsumen gitu ya, bukan tarik tunai dari sini. Kalau tarik tunai dari sini ini berkurang, ini tarik tunai konsumen keterangannya gitu. Nah, 500.000, kemudian ada fee ya, seperti itu. Ini rinciannya seperti itu. Nah, ini yang tarik tunai, ininya kan belum masuk, ya, pendapatannya ini belum masuk pendapatannya. Nah, sekarang kita masukkan sekalian dengan pembayaran listrik ya. Nah, itu menjadi kas masuk. Kalau orang bayar listrik kan berarti kita yang transfer keluar uangnya ya. Kita terima uang cashnya. Tanggal 4 lagi. Masuk ke kas tunai jasa pembayaran, klik tambah. Nomor akunnya. Pembayaran listrik berarti kita mengurangi uang yang ada di kas deposit. Nah, ini pembayaran listrik. Nah, berapa? 100.000. Oke, tambah. Kemudian tambah lagi jasanya dari pendapatan. Nah, kan pendapatan. Dari pendapatan unit jasa pembayaran. Nah, ini jasa tarik tunai konsumen. 5.000. Nah, kok 50.000? 5.000 yang ini ya. Yang ini. Kemudian klik tambah. Nah, ini 5.000. Terus kita dapat lagi nih 2.500 tambah. Sama di unit jasa pembayaran. Ini jasa pembayaran listrik. 2.500. Tambahkan, simpan datanya. Nah, seperti itulah transaksinya. Kita kalau lihat neraca tentunya labanya bertambah dan uangnya berkurang lagi yang dideposit. Nah, ini kan tadinya 14 juta jadi 13.960. Laba kita bertambah menjadi 132.500 dari total ini ditambah fee yang di bank tadi ya. Totalnya ini ditambah fee yang ada di bank. Oke. Nah, di laba rugi juga bisa terlihat langsung nih. Laba rugi dari tanggal 1 sampai tanggal 6, kita lihat nih, ada, kalau ini pendapatan unit-unit lain nih, kalau pendapatan yang non-operasional ada 50 sama 60, dan pendapatan jasa pembayaran totalnya 22.500, ini 22.500 ya, ini pas. Nah, ini bisa dicetak. Nah, seperti itu. Oke. Demikian ya untuk transaksi jasa pembayaran, semoga bisa dipahami dan jika ada yang perlu ditanyakan kembali silakan hubungi admin Nutrik Digital Media. Terima kasih, semoga bermanfaat.